Pandangan Imam Ar-Razi tentang kausalitas. Ar-Razi menerima pentingnya kausalitas untuk memahami fenomena alam. Namun tidak berarti kalau kausalitas juga berlaku bagi Tuhan. Sebab kausalitas sunnatullah merupakan sebuah sistem yang berfungsi menjaga keteraturan alam. Tetapi ia tidak mutlak sampai menghalangi kudrah dan iradah Allah. Dengan kata lain, segala sesuatu memang terjadi dengan sebabnya masing-masing. Namun ada faktor X yang memegang kendali semuanya itu. Faktor tersebut adalah Tuhan dengan kudrah dan iradahnya. Oleh karena itu, tidak mustahil jika dalam suatu ketika terjadi perkara-perkara secara logis bertentangan dengan konsepsi kausalitas, seperti halnya mukjizat para nabi dan rasul. Memutlakkan prinsip kausalitas sama halnya dengan ingin menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Hal ini berarti membatasi kudrah Allah yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan konsepsi keesaannya. Pandangan Imam Ar-Razi tentang manusia. Bagi Ar-Razi, manusia adalah makhluk ciptaan alam yang unik, ciptaan Allah yang unik di antara seluruh makhluk Allah. Keunikan manusia itu terletak pada karakteristiknya yang khas, yaitu memiliki akal, hikmah, tabiat, dan nafsu. Ia membedakan manusia bukan hanya dengan binatang dan tumbuhan, tetapi juga dengan malaikat. Menurut Ar-Razi, malaikat hanya memiliki akal dan hikmah tanpa tabiat dan hawa nafsu. Sebaliknya, binatang dan tumbuhan memiliki tabiat dan hawa nafsu, namun tidak memiliki akal serta hikmah. Karena keempat-empat karakteristik tersebut, maka manusia memiliki sifat kekurangan dan kelebihan. Jika manusia menggunakan akal dan hikmah untuk mengatur hawa nafsunya dan tabiatnya, maka manusia akan memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dengan menggunakan akal dan hikmah yang bersumber dari ajaran agama untuk menundukkan hawa nafsu dan tabiatnya, maka manusia akan menjadi khalifah Allah di bumi, sekaligus akan menjadi makhluk yang paling mulia. Itulah sebabnya mengapa manusia disebut sebagai ciptaan atau makhluk yang paling baik. Tetapi jika sebaliknya, tabiat dan hawa nafsu yang menguasai diri dan akalnya, maka ia akan lebih hina dari binatang yang memang tidak punya akal dan hikmah. Tuliskan dalam An-Nafsu war-Ruhu wasyarh Quwwahumah. Pandangan Imam Ar-Razi tentang jiwa. Jiwa adalah suatu substansi yang berbeda dengan badan, terpisah secara esensial dan bergantung dengannya secara pengaturan dan instruksi. Jiwa adalah satu dapat dibuktikan secara spontan dan intuitif, dan bisa juga dengan bukti empiris. Makna spontan karena ketika seseorang mengatakan aku atau saya, maka aku atau saya merujuk kepada satu esensi zat yang khusus dan tidak banyak. Yang kedua, empiris. Semua bagian tubuh adalah alat untuk jiwa. Jiwa melihat dengan mata, berfikir dengan otak, berbuat dengan hati, merasa dengan kulit, dan seterusnya. Jiwa yang bersih akan terus memproduksi hal-hal yang bersih dan positif. Sebaliknya, jiwa yang kotor akan melahirkan perbuatan yang kotor pula. Jiwa yang bersih memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan karenanya lahir perbuatan yang terhormat. Jiwa yang bersih dan yang terhormat tidak mati sebagaimana matinya badan. Pendapat Ar-Razi tentang daya jiwa. Daya jiwa ada 3, daya tumbuhan, daya hewan, daya insan. Daya insan terbagi 2, daya teoritis. Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan 4 tingkatan akal,
yaitu akal potensial, akal properti, akal aktual, dan yang keempat, akal mustafad. Yang kedua dari daya insani adalah daya praktis. Daya praktis adalah daya rasional yang dengannya jiwa mengatur badan dan memperbaiki kepentingannya. Beliau juga membagi jiwa menjadi 3 jenis. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang mengenalnya atau ma'rifatullah. Jiwa yang tenang karena yakin dengan kebenaran yang tidak disertai keraguan. Jiwa yang seperti itu adalah jiwa yang tidak takut dan tidak menyesal. Jiwa yang sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, an-nafsul lawamah, jiwa yang selalu menyesal karena tergoda, tertipu, dan terjebak dalam keburukan. Yang ketiga, an-nafsul al-ammarah bisu', jiwa yang selalu mengarahkan dan menyuruh manusia kepada kemaksiatan. Beliau juga berbicara tentang 3 tingkatan jiwa. As-sabiqun atau al-muqarrabun. Tingkatan yang pertama ini dapat diraih hanya jika manusia mau melakukan praktek spiritual, ar-riyadah ar-ruhaniyah dengan istiqamah. Yang kedua, ashabul maimanah atau al-muqtasidun, yaitu untuk mencapai tingkatan kedua ini diperlukan ilmu akhlak. Yang ketiga, ashabus shimal ad-dhalimun, yaitu tingkatan paling rendah adalah jiwa manusia yang sibuk mencari kesenangan hidup duniawi. Beliau juga berbicara tentang kesempurnaan jiwa rasional. Kesempurnaan jiwa rasional adalah pada pengetahuan tentang kebenaran untuk kebenaran dan pengetahuan tentang kebajikan untuk diamalkan. Pada amal kebajikan juga disyaratkan adanya pengetahuan. Karenanya misi terpenting jiwa adalah memperoleh pengetahuan. Beliau Imam Ar-Razi juga berbicara tentang tindakan. Tindakan seseorang berasal dari kebiasaan dan watak dasar fitrah. Kebiasaan diperoleh dari hasil pendidikan dan berbagai pelatihan. Akhlak merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara mudah dan gampang, tanpa dipikirkan dan dipertimbangkan berdasarkan dorongan jiwanya. Jika jiwa seseorang telah bersih, maka dorongan untuk melakukan tindakan yang baik semakin meningkat. Ar-Razi juga berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan menurut beliau yaitu kebahagiaan ruhani, kebahagiaan yang paling sempurnanya, yaitu dengan sempurnanya potensi pengetahuan dan keindahan. Seterusnya kebahagiaan luar, yaitu kebahagiaan luar yang bermakna kedudukan dan harta. Syarat dari kebahagiaan dunia ruhani adalah takwa, jujur, dapat dipercaya, dan istiqamah. Imam Ar-Razi juga berbicara tentang multiverse. Ar-Razi ketika membahas konsepsi fisika dan dunia fisik dalam bukunya Matalibul Aliyah, ia mengkritik gagasan geosentris dalam alam semesta. Pada ayat, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ia mengajukan pertanyaan, apakah istilah alam dalam ayat ini mengacu pada banyak dunia dalam satu alam semesta atau banyak alam semesta lain di luar alam semesta yang diketahui ini. Ar-Razi menolak gagasan Aristotelian dan Avicennian tentang satu alam semesta yang berputar mengelilingi satu dunia. Penolakan ini muncul dari penegasannya tentang atomisme, seperti yang dianjurkan oleh teologi Islam mazhab Asy'ari, yang mengisyaratkan adanya ruang kosong di mana atom-atom bergerak, bergabung dan terpisah. Terdapat ruang luar yang tak terhingga di luar dunia yang diketahui, dan bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk mengisi kekosongan tersebut dengan jumlah alam semesta yang tak terhingga.
Di luar dunia ini terdapat kehampaan tanpa batas akhir. Khala la nihayata laha. Dan Tuhan yang Maha Tinggi mempunyai kekuasaan atas semua makhluk al-mumkinat. Oleh karena itu, Dia yang Maha Tinggi mempunyai kekuasaan qadir untuk menciptakan seribu dunia, alfi awalim, di luar dunia ini, sedemikian rupa sehingga masing-masing dunia tersebut lebih besar dan masif dari dunia ini serta mempunyai kemiripan dengan apa yang ada di dunia. Ini argumen para filosof Dalailul al-Falasifah yang menyatakan bahwa dunia ini satu adalah argumentasi yang lemah yang didasarkan pada premis-premis yang lemah. Beliau juga berkata, hatiku tidak pernah kekurangan ilmu, hanya sedikit misteri yang tidak aku mengerti. Selama 72 tahun, aku berpikir siang dan malam, namun aku jadi tahu bahwa tidak ada yang perlu diketahui. Di kali lain beliau berkata, ibadah mata adalah menangis, ibadah telinga adalah mendengarkan, ibadah lidah adalah pujian, ibadah tangan adalah memberi, ibadah tubuh adalah usaha, ibadah hati adalah ketakutan dan harapan, dan ibadah ruh adalah penyerahan diri dan kepuasan kepada Allah.